Yesus memperjuangkan kepentinganku, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjuangan. Perjuangan demi mempertahankan hidup atau demi kebahagiaan orang lain, demi orang tua, keluarga, atau demi bangsa dan negara. Sang pejuang sejati memperjuangkan keselamatan saudara dan saya yang telah memberontak kepadanya, menjauh darinya, dan yang sesungguhnya tidak layak untuk diperjuangkan. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan penyelamatan yang diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 17 ayat 4. Sebelum mati, Yesus berkata sudah selesai, yang berarti perjuangannya untuk kita telah diselesaikan tuntas dengan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Nabi Yesaya menubuatkan karya sang pejuang sejati, yaitu Yesus Kristus. 700 tahun sebelum ia datang ke dunia, ada 3 kebenaran yang disampaikan dalam nubuat Nabi Yesaya. 1. Yesus memperjuangkan kita yang berdosa. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kita sekalian sesat seperti domba. Ayat 6. Yang satu maupun yang lain, kita semua sudah tersesat dari Allah sebagai pemilik kita yang sah, mengasingkan diri dari Dia, dari tujuan-tujuan yang dirancangnya, dan dari jalan yang ditetapkannya. Kita telah sesat seperti domba yang cenderung berkeliaran dan tidak bisa, kalau sudah tersesat, menemukan kembali arah jalan pulang. Dosa-dosa kita adalah penderitaan dan kesengsaraan kita, ayat 4, dan juga mencakup penyakit dan luka-luka kita. Kebobrokan-kebobrokan kita yang paling mendalam, termasuk keengganan melakukan hal rohani yang sudah menjadi kebiasaan. Perbuatan-perbuatan kita melanggar menjadi luka-luka jiwa yang melukai hati nurani, atau dosa-dosa kita disebut sebagai penderitaan dan kesengsaraan kita yang hanya dapat terselesaikan melalui perjuangan Yesus. 2. Yesus memperjuangkan kita dengan memberikan nyawanya. Sebab meskipun dianiaya dan membiarkan diri ditindas, dia tidak membuka mulutnya. Ayat 7. Bahkan untuk membela diri sekalipun. Sebaliknya, ia menderita dan mati bagi kita, dan sama sekali tidak menunjukkan keberatan. Ia dengan sukarela menyerahkan nyawanya di salib. Dengan hikmatnya, ia bisa saja menghindari hukuman itu. Tetapi ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan mati. Tugas ini dia telah terima dari Bapanya, dan karena itu ia digiring seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian tanpa penolakan. Dia adalah anak domba Allah. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sungguh aku datang. Dengan kehendaknya kita dikuduskan, bahwa Dia menjadikan jiwanya sendiri, nyawanya sendiri, sebagai korban bagi dosa kita. 3. Perjuangan Yesus menantikan respon kita. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salibnya. Dengan demikian damai sejahtera, yaitu semua yang baik, datang kepada kita. Kristus menderita kesakitan supaya kita bisa tenang. Dengan cara ini kita menerima kesembuhan, sebab oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dosa bukan hanya sebagai kejahatan, melainkan juga sebuah penyakit yang berkuasa langsung mematikan jiwa kita. Namun kesembuhan dari dosa telah disediakan Kristus untuk kita. Oleh karena itu, respon yang paling tepat kita lakukan adalah menghambakan diri kembali kepada Dia, karena memang kita adalah kepunyaannya dan tebusannya. Hanyalah dengan percaya kepadanya bahwa Yesus adalah Tuhan
dan juru selamat dan menerimanya dalam hati. Yohanes 1 ayat 12. Akui karyanya atas hidup kita dan hiduplah sebagai saksi akan kuasa dan kasih-Nya. Dia saja yang patut menerima pujian, hormat, dan sembah semua umat tebusan Allah. Sahabat Iktus, Kristus mengangkat dosa-dosa kita ke atas dirinya sendiri dan membawa dosa-dosa itu pergi. Rasul Petrus berkata, berhubungan dengan Kristus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Pejuang sejati rela melakukannya karena ia tidak menginginkan satu pun di antara kita binasa. Ia menginginkan kita memperoleh hidup yang kekal. Kematian Kristus di kayu salib adalah karena dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya yang membuat kepalanya tertusuk oleh mahkota duri. Dosa-dosa saya yang membuat tangan dan kakinya dipaku. Dosa-dosa saya yang menyebabkan tombak menembus jantungnya. Dosa-dosa saya yang memakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Maksud dari kematiannya yaitu supaya saya memperoleh keselamatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sadarkah saya bahwa saya telah berdosa dan seharusnya binasa karena dosa saya? Apa alasan Yesus memperjuangkan keselamatan saya? Bagaimana respon saya terhadap perjuangan Yesus untuk keselamatan saya? Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa yang seharusnya binasa. Saya bersyukur karena Engkau telah memperjuangkan keselamatan saya dengan memberikan nyawamu ganti saya. Saya hanya percaya kepadamu Yesus yang telah memperjuangkan kepentingan saya sehingga saya beroleh keselamatan. Beri kesempatan bagi saya untuk berjuang menyampaikan karya keselamatanmu kepada dunia. Amin. Perjuanganku kini adalah memberitakan perjuanganmu. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.